Pak Agus Muhammad, ini khotbah radikal nggak? Kok dia pasti bilang enggak. Kan Pak Agus Muhammad yang studi ini 100 masjid, udah tahu ya radikal sedang, radikal berat, menengah. Ini Bapak ini radikal ya menurut? Radikal tengah. Radikal menengah. Radikal menengah itu gimana? Gimana kira-kira penjelasannya ya? Terutama tadi yang menyebut jenggot, menyebut itu beda-beda jenggotnya ya. Ya, yang kemudian menganggap Saya nggak boleh gila dia ya. sunnah ya. Jenggot itu sunnah ya. Yang kemudian berakhir murtad dan saya menangkap di sana ada stigma. Saya menangkap di sana ada Tapi poinnya begini. Saya ingin mengatakan bahwa radikal itu boleh kalau di tiga wilayah. Yang pertama wilayah pribadi. Yang kedua di wilayah keluarga. Yang kedua di wilayah komunitas. Menurut saya nggak apa-apa. Yang ketiga di wilayah komunitasnya sendiri gitu. Nggak apa-apa, itu bersikap radikal. Jadi di depan publik dia. Nah iya makanya, karena itu saya menyebut. Tetapi kalau menyampaikan sesuatu mengenai orang lain yang kemudian itu di ruang publik, itu menurut saya agak berat karena akan berhadapan dengan kelompok lain yang berbeda gitu. Karena itu pandangan saya itu terutama bagaimana pandangannya terhadap kelompok yang lain yang berbeda gitu. Kalau ada orang lain yang berpendapat yang berbeda, kira-kira seperti apa? Kalau misal, saya kira Ustadz Tengku masih hafal lah dengan pernyataan Imam Syafi'i misalnya, ra'yi shawabun wa ra'yuka khata'un. Ra'yi shawabun yahtamil khata' wa ra'yuka shawabun wa ra'yuka khata'un yahtamil shawab. Itu. Ya. Artinya pendapat saya benar, kata Imam Syafi'i, tetapi masih ada kemungkinan salah. Pendapat Anda salah menurut saya, tetapi masih ada kemungkinan benar. Gitu. Itu kan artinya pandangan yang moderat, tidak memutlakkan sesuatu. Baik, kesimpulannya, beliau ini radikal nggak? Radikal tengah, tapi kalau di komunitasnya menurut saya nggak apa-apa. Loh, dia di depan publik, saya bilang tadi. Itu disiarkan lagi itu, pakai di TV. di video kan. Ya, saya kira dampaknya aja menurut saya yang berat nanti. Enggak, dia nggak bisa apa-apa di sini juga semua. Silakan Pak Teguh. Baik. Pak P3M. Itu kan selain dari masjid ada 50 penceramah yang juga radikal. Iya. Teguh Zulkarnain masuk nggak di 50 itu? Kalau itu bukan, kami tidak sampai ke sana. Kami hanya menganalisis khutbahnya dan saya kira itu bin lah yang berhak menjawab. Karena yang luar ini kalau nggak salah bin itu. Kalau nggak yang salah bin. Baik. Tapi saya ingin menambahkan begini ya. Tadi saya sebetulnya belum selesai ngomongnya. Belum selesai, ternyata waktunya udah habis. Penelitian, saya tidak menyebut ini penelitian, tapi lebih tepatnya studi sebetulnya. Studi. Kenapa studi? Ya apapun lah. Oke. Tapi kesimpulan kami yang kami sampaikan waktu itu ini lebih bersifat indikatif ketimbang konklusif. Artinya kami sadar betul bahwa ini tidak mungkin mewakili keseluruhan yang ada di sana. Dan karena itu kami menganggap ini jangan dilakukan generalisasi.
Karena ini berbahaya. Berbahaya kalau dilakukan generalisasi. Dan karena generalisasi apapun bentuknya itu akan menyamaratakan semua hal yang pada dasarnya memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya, temuan kami itu hanya khutbah aja. Khutbah itu pun hanya 4 kali. Tetapi walaupun ini bersifat indikatif dan belum konklusif, belum tentu yang kami temukan itu belum tentu yang kami temukan itu salah, atau belum tentu yang kami temukan itu adalah cerminan dari realitas yang sebenarnya. Bisa jadi realitas yang sebenarnya itu lebih parah, atau bisa jadi juga sebaliknya, realitas yang sebenarnya itu lebih moderat daripada. Artinya belum tentu benar, belum tentu salah. Iya toh? Ya, baru bersifat indikatif, Tetapi pernyataan saya ini tidak ada satupun media yang menyebut, tidak ada yang menyebut bahwa ini lebih bersifat indikatif ketimbang konklusif. Gitu loh. Ya malam ini udah menyebut di media kan. Walaupun udah heboh duluan. Sekarang Guntur Romli.